Dari awal tadi sudah saya singgung bagaimana kemudian yang terjadi. Sekali lagi saya akan umumkan ini merupakan hasil dari quick count ataupun juga hitung cepat. Bagaimana para wakil PDI Perjuangan ataupun juga pasangan yang mereka usung, kami akan fokus berbicara mengenai dua daerah, yaitu Jawa Tengah yang memang selama ini disebut sebagai kandang mereka, kandangnya Banteng, tapi ternyata hasilnya kurang bersahabat atau hasil quick count-nya tidak seperti yang diinginkan. Sementara di Jakarta malah berjaya. Kalau kita bisa lihat di belakang saya, ini adalah dua pasangan calon yang memang kondisinya ataupun juga hasil dari quick count-nya ini berbeda. Tawanya begitu terbuka, begitu lebar, begitu renyah sepertinya Mas Pram dan Bang Rano, karena memang hasil dari hitung cepat ini memang menobatkan sementara unggul ada di posisi pertama. Sementara untuk pasangan Andika dan Hendra Prihadi ini juga belum mampu mendapatkan suara tertinggi di Pilgub Jawa Tengah. Yang ada di samping saya yaitu Prof. Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi dan politik Universitas Indonesia atau yang kita punya panggilan akrab Bang EG. Juga punya penilaian mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang EG. Ya. Menarik kalau kita lihat. Ya, menarik. Ya kan, dua daerah ini. Kita fokus bicara mengenai dua daerah ini. Dua daerah ini. Tapi nanti bukan hanya Bang EG yang bersama saya, juga sudah hadir para narasumber lainnya yang akan berbicara mewakili juga dari PDI Perjuangan, juru bicara PDIP yaitu ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Selamat sore Mbak Putri. Baik. Terima kasih. Ya, dan kita juga masih... Kayaknya mic-nya belum dibuka nih. Oh, baru kebuka, baru terbuka. Kami sih sudah bisa mendengar suara Mas Seno. Mas Seno sudah bisa mendengar suara kami? Baik, kita coba perbaiki kembali. Bisa dengar suara dari studio, mohon maaf. Oke, kita akan coba perbaiki komunikasi dengan Mas Seno. Saya juga akan perkenalkan narasumber berikutnya. Nanti akan bergabung juga Bang Mardhani Alisera yang juga akan mewakili suara koalisi dari Kim Plus ini. Karena memang lawan yang dihadapi oleh pasangan-pasangan dari PDI Perjuangan di dua daerah ini adalah merupakan perwakilan dari Kim Plus. Kemudian juga sudah bergabung dengan kita Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini selaku Ketua Departemen Politik Universitas Diponegoro, yaitu akan memberikan pandangannya juga Pak NHS. Kita juga punya panggilan akrab, tapi sepertinya juga masih kita coba perbaiki komunikasi kami dengan para narasumber tersebut. Bang EG, catatan dari kita tidak langsung bicara mengenai hasil quick count sementara mengenai dua daerah ini, tapi bagaimana hasil pilkada serentak, apa yang harus dicermati? Secara umum pilkada serentak tentu saja ini adalah nggak tahu ya, sejauh atau sependek pengetahuan saya, ini adalah pilkada serentak yang dilaksanakan satu-satunya mungkin di dunia itu langsung menyambung sesudah pilpres. Dalam tahun yang sama hanya berjarak beberapa bulan ya. Bahkan kalau diambil kaitannya dengan pelantikan presiden dan kabinet, jaraknya sedikit sekali ya, 20 Oktober ke 27 November. Apa yang kemudian terjadi? Bisa jadi beberapa poin itu. Yang pertama, akhirnya orang melihat agak sedikit awkward itu agak sedikit canggung ketika misalnya presiden yang agak lumrah dia akan mendukung calon dari partainya gitu ya. Di Amerika Serikat kan terjadi demikian. Kita kalau untuk pilpres ada catatan cuti dan sebagainya. Tetapi katakanlah kalau kita bilang enggak apa-apa sejauh dia mendukung calon dari partainya, tapi itu ada jaraknya 2 tahun kalau di Amerika gitu. Kalau di kita jaraknya baru dilantik, baru mengucapkan pidato bahwa saya tidak hanya akan menjadi presiden bagi yang memilih saya, tetapi juga bagi seluruh bangsa, artinya termasuk yang tidak memilih saya. Nah tiba-tiba nanti dia langsung kemudian seakan-akan mengendorse satu pasangan tertentu gitu. Nah, lagi-lagi itu bukan karena kesalahan sistem demokrasi, walaupun ada peraturan cuti dan tidak, tapi menurut saya waktunya terlalu pendek. Yang kedua, kita tahan dulu, mungkin Bang Egy, kita tahan poin keduanya nanti, karena kita sudah terhubung dengan Mas Seno. Mas Seno, ini juga menjadi pertanyaan dari berbagai pihak. Kenapa kemudian pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini malah keok, malah tumbang, tapi sekali lagi Mas Seno ini merupakan hasil sementara dari hitung cepat ataupun juga quick count, ini tumbang di daerah mereka sendiri, di kandang Banteng. Apakah memang Jawa Tengah ini sudah tidak layak lagi disebut sebagai kandang Banteng, Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita melihat bagaimana dinamika di Jawa Tengah, tidak hanya di Jawa Tengah ya, tapi kalau kita melihat di Sumatera Utara, lalu di Banten, lalu di berbagai daerah-daerah yang lain, memang pilkada ini tidak bisa dilepaskan dari situasi beberapa bulan yang lalu, yang kita seluruh Indonesia menyaksikan bahwa ada upaya-upaya untuk melayani ambisi kekuasaan dari mantan penguasa yang namanya Pak Jokowi.
Itu dalam konteks ini kemudian ingin mengupayakan agar pilkada-pilkada itu bisa dikondisikan dengan sedemikian rupa. Maka pada waktu itu beberapa bulan yang lalu harus kita ingat bahwa ada berbagai gelombang kritisisme dari masyarakat, berbagai gelombang kritik tentang yang itu memuncak dalam konteks peringatan darurat terkait dengan undang-undang di MK dan lain sebagainya. Nah dalam konteks itu saya rasa kita bisa menggambarkan hasil dari pilkada yang terjadi saat ini, itu spiritnya masih terbawa itu. Bagaimana skenario besar itu waktu itu mengupayakan agar bisa terjadi berbagai macam daerah pilkada diupayakan paslon tunggal. Maka paslon-paslon itulah yang dikondisikan untuk bisa menang. Dan hari ini kita mendapat berbagai laporan bahwa di lapangan pengondisian itu terjadi dengan sedemikian rupa. Di Jawa Tengah misalnya laporan ketegangan itu muncul paling menonjol di Solo dan di Boyolali misalnya. Berbagai laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran netralitas, berbagai laporan tentang intimidasi, berbagai laporan tentang mobilisasi kekuatan dan sumber daya negara. Itu masuk ke kami dan sedang kami proses dan akumulasikan semuanya untuk kemudian dilakukan langkah-langkah yang prosedural dan konstitusional untuk melakukan perlawanan secara terukur terhadap itu semua. Kenapa begitu? Karena kami masih setia pada prinsip yang sama, yaitu sebenarnya pilkada ini harusnya adalah sarana kedaulatan rakyat. Waktu momentum yang terbaik untuk meregenerasi kepemimpinan, mencari pemimpin yang terbaik, dan harusnya rakyat bisa memilih dengan bebas dan merdeka. Tetapi di berbagai tempat yang terjadi kan sebaliknya. Ini berbagai upaya untuk menyeragamkan pilihan rakyat, untuk mendorong dengan cara-cara yang di luar koridor konstitusional, itu dilakukan dengan sedemikian rupa menggunakan sumber daya negara. Nah, oleh karena itu saya rasa kalau hari ini apakah Jawa Tengah kandang banteng atau enggak salah kalau ada yang bilang bahwa mungkin bukan kandang banteng murni, tetapi kandang bansos ini jadinya kalau dalam konteks pilkada. Karena kalau bicara pileg sebenarnya PDI Perjuangan masih bisa dibilang punya kandang di Jawa Tengah. Kita masih dipercaya memenangkan pileg kemarin kan. Tapi dalam kondisi kami di pilkada dikeroyok oleh mayoritas partai, semua partai melawan kita. Dan kami mendapatkan angka di atas 40%. Saya rasa itu membuktikan bahwa keperkasaan PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu masih jaya. Nah di Jakarta terjadi sebaliknya. Ternyata arus balik kritisisme masyarakat itu mengumpul. Sehingga suara Mas Pram dan Bang Dul ini cukup untuk memenangkan pilkada Jakarta satu putaran. Meskipun tanpa kekuatan politik yang maksimum, meskipun tanpa kekuatan dari endorsement dari mantan penguasa yang luar biasa, tetapi kita menyaksikan bagaimana kekuatan itu akhirnya kandang banteng bergeser ke Jakarta. Dan di banyak daerah lain yang sebelumnya bukan merupakan basis elektoral kita. Jadi menarik mencermati pilkada kali ini karena ini mencerminkan satu tarikan nafas dengan Pilpres kemarin. Itu Mbak. Oke, Mas Seno katakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng atau tidak murni lagi kandang banteng, tapi disebut kandang bansos. Apa maksudnya? Apakah ada hubungannya juga dengan pengkondisian tadi? Bagi-bagi bansos untuk mengkondisikan pemenang. Begitu maksudnya Mas Seno? Ya tentunya artinya mobilisasi itu dilakukan dengan berbagai cara. Ini Perludem baru saja mengeluarkan rilis bahwa ada dugaan money politik yang begitu besar di beberapa provinsi. Salah satunya termasuk Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Nah, laporan-laporan ini tentu tidak bisa otomatis langsung dilaporkan secara mengikuti prosedurnya. Karena waktu kampanye kan sangat singkat, 60 hari saja. Maka ini semua sedang kami kumpulkan. Bukti-buktinya, berbagai dugaan tersebut. Dan itu dirasakan di bawah. Memang tidak mudah kalau bicara tentang penggunaan alat negara itu untuk dibuktikan secara rigid. Kenapa? Karena semuanya ya ini saat di bawah. Kita katakan misalnya kita punya Panwaslu, kita punya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tapi di lapangan kan ini mayoritas orang biasa memang yang mengawasi itu. Sehingga bagaimana orang-orang biasa, orang-orang yang bekerja sehari-hari itu diminta untuk membuat laporan yang itu melawan misalnya figur-figur yang punya otoritas keamanan negara, punya otoritas misalnya dalam konteks penegakan hukum. Pastinya tentu tidak mudah untuk memupuk keberanian untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, hal-hal semacam ini sedang kami kumpulkan semua karena laporannya banyak sekali di Jawa Tengah terjadi. Maka saya bilang tadi, kandang banteng itu jadi agak dikotori sebagai kandang bansos itu Mbak Putri. Mas Seno, apakah betul ini yang menyebabkan kekalahan dari pasangan yang diusung PDIP di Jawa Tengah, kandang banteng ini? Apakah memang murni hanya masalah pengkondisian atau jangan-jangan Mas Seno, karena mesin-mesin politik PDIP nggak bergerak secara maksimal, nggak optimal. Tapi nanti ya Mas Seno ya, dijawab nanti
nanti, termasuk juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari narasumber berikutnya, yaitu pengamat politik dan Ketua Departemen Politik Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini atau Pak NHS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak NHS. Ya, kami coba akan menghubungi kembali Pak Nur Hidayat Sardini untuk bisa bergabung kita di perbincangan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.